Kita akan belajar tentang Roh Kudus yang kita ambil dari kitab Samuel, dan kita sudah belajar sampai 2 Samuel ya. 2 Samuel. Dan kita melihat dari 2 Samuel, nanti saudara baca sih seluruhnya dari 2 Samuel pasal 1, 2, 3. Nah, kita melihat ketaatan daripada si Daud. Dari 2 Samuel pasal 2, dia tanya kepada Bapa Yahweh untuk menegakkan janji Bapa Yahweh ya. Setelah kurang lebih 14 tahun. Ya. Bagaimana sih Daud ini sabar menunggu 14 tahun ya. Kan itu dia diurapi sekitar berdasarkan penafsiran yang sudah pernah saya katakan. Daud diurapi sekitar 16 tahun. Dan dia diurapi menjadi raja pertama, Raja Yehuda. Itu umur 30 tahun. Kurang lebih lah ya. Jadi di dalam proses pengujian, ini pengujian iman yang Tuhan berikan kepada Daud. Tadi sempat disinggung tentang ujian iman. Kita melihat Daud itu setia. Berkali-kali saya katakan kesetiaan itu diukur oleh waktu. Ada yang setia seminggu, ada yang setia sebulan, ada yang setia setahun, 2 tahun, mungkin 10 tahun. Tapi habis itu apa? Ada yang terus setia, semakin setia. Ada yang juga karena terkontaminasi dengan pengajaran-pengajaran dari luar, ya akhirnya kembali ke kehidupan yang lama. Nah, ini kita harus hati-hati ya. Karena setan, ya ini saya harus ingatkan. Berkali-kali saya ingatkan. Kalau orang tidak percaya Bapa Yahweh dalam nama Adonai Yeshua Mesia, setan gak peduli. Karena setan tahu, dan ingat, setan itu tidak maha tahu. Tetapi dia hafal firman Tuhan luar biasa. Dan dia punya cara untuk dengan membelokkan firman, tanpa disadari orang bisa menyeleweng. Setan tahu persis bahwa sorga yang dimaksudkan Tuhan itu adalah sorga seperti apa yang tertulis dalam kitab Wahyu 19, di mana di sana yang dipuja hanya Yahweh. Itu dia tahu. Artinya kalau orang yang nggak percaya Yahweh, dia nggak peduli, nggak bakal masuk. Dia nggak akan buat apa diuji, nggak usah. Karena udah tahu jalannya kemana. Jalan yang tadinya disangka lurus. Kan banyak orang-orang Nasrani, kan sama aja. Ya sama aja. Disangkanya lurus. Tetapi ujungnya menuju maut. Nah, Tuhan kan mau kita dikatakan, selidikilah firman Tuhan siang dan malam. Roh yang Bapa Yahweh anugerahkan bagi saudara dan saya, percaya ya, ketika kita dibaptis dengan cara yang benar dan dengan nama yang benar, maka kita dimateraikan ya, sebagaimana tertulis dalam Efesus pasal 1 ayat 13. Kita ingat lagi nih ya. Efesus pasal 1 ayat 13, bahwa kita yang percaya kepada Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Mesia, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus ya. Dalam Efesus pasal 1 ayat 13. Di dalam dia pula kamu yang mendengar firman kebenaran ya. Diingatkan lagi, dengar ya. Dengar. Artinya kalau baca firman, kuping kita harus dengar. Ketika kita dengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, di dalam dia pula kamu, karena kali kita percaya ya, bukan hanya iman aja, kita percaya, kita praktekkan, kita dibaptis. Dan karena dibaptis sebagai bukti kita percaya, kita
menguburkan manusia lama kita, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Meterai itu tanda kepemilikan. Ya, setelah kita dimeteraikan, kau baca firman, kau selidiki firman, engkau meditasi firman, firman itu akan dibuka. Saya mengalami sendiri ya. Dulu sejak SMP itu saya rajin, SMP apa SD ya, SD memang udah rajin ke gereja lah. Saya SMP sudah ikut kursus-kursus Alkitab. Ada ijazahnya, saya kadang-kadang kumpulan ijazah, masih ada ijazahnya. Tahun 60-an itu. Ya, ada kursus Alkitab saya ikut. Saya nggak ngerti kenapa ya, ikut-ikut aja. Ya. Belajar. Nah, saya kan nggak tahu bahwa satu saat Tuhan mau pakai saya untuk melayani, bahkan menggembalakan. Saya nggak tahu. Saya tidak pernah punya cita-cita untuk jadi pelayan Tuhan. Nggak ada. Ya, nggak ada cita-cita itu. Tapi kan rencana saya belum tentu rencana Tuhan. Tuhan punya, dan rencana Tuhan itu harus jadi. Tuhan bawa begini. Saya rajin baca firman. Rajin hafal, tapi nggak ngerti. Bisa ditangkap? Setelah kita dimeterai, saya bertobat tahun berapa itu, 87. Itu baru terlihat setelah saya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Baru baca, oh ternyata ada pembukaan. Karena itu pengalaman saya percaya saudara pun pasti seperti itu. Ya, sehingga dengan demikian iman kita semakin ditambah. Ya, setelah ditambah akan diuji lagi. Tuhan berikan ujian sama seperti Daud. Ya, dia tetap setia walaupun banyak kesempatan yang diberikan si setan untuk Daud melanggar firman Tuhan. Tetapi Daud tetap setia kepada firman. 14 tahun loh. Kalau kita kan umpamanya kita dengar janji Tuhan begini, maunya besok jadi atau ntar malam jadi. Nah ini 14 tahun dia diuji. Dan kita melihat janji Tuhan tidak pernah tidak terjadi. Nah termasuk janji Tuhan kita akan diangkat. Orang yang setia akan, itu janji. Nah kita nunggu kapan Tuhan, kapan? Ya belajarlah setia. Kan dikatakan waktu Yahweh. Tadi kan lagu tadi kan, waktu Yahweh adalah waktu yang terbaik. Nah kalau masih ada waktu, ya kita terus koreksi diri. Apa yang masih belum beres? Ya bereskan. Nah saya percaya dengan pertolongan Ruh HaKodes, mungkin kita masih jatuh berkali-kali ya. Tapi ingat, ada firman Tuhan kata orang benar jatuh sampai 7 kali. Artinya jatuhnya itu sudah, 7 kan berbicara sempurna, jatuhnya itu udah babak belur benar. Tapi oleh kemurahan Tuhan dia akan bangkit. Tapi jangan bikin diri jatuh terus, ya bahaya juga. Artinya mau coba Tuhan. Ya kadang-kadang kita nggak sengaja jatuh kan. Kadang-kadang kita mau melakukan yang benar seperti kata si Paulus di dalam kisah Roma pasal 6 atau pasal 78 itu. Ya. Saya mau bikin gini kok jadinya begini. Mau melakukan yang baik ternyata yang tidak baik. Itu diakui oleh Paulus. Nah, kita ini boleh dikatakan mungkin gak seberapanya Paulus. Tapi ya apa yang diajarkan Paulus itu memang nyatanya terjadi kan dalam hidup kita. Nah, itu juga untuk menguatkan kita. Kalau kita mungkin jatuh dalam dosa, nah, Roh Kudus kan ingatkan kita. Roh Kudus ingatkan, jangan, kamu sudah begini, ya, baliklah. Itulah gunanya Roh Kudus. Nah, kita melihat Daud setia, ya, sampai pada waktu yang dia lihat ini sudah waktunya Tuhan. Kenapa dia tahu waktunya Tuhan? Si Saul mati. Saul mati kan Tuhan berkata kamu kan gantinya Saul nanti. Nah dia sudah tahu nih Saul mati berarti
sudah waktunya. Dan dia cari Tuhan, boleh gak saya start ke Yehuda? Nah Tuhan bilang jalan. Kalau sudah waktu Tuhan, tidak ada yang bisa menghambat. Nah di sini kita melihat dari pembacaan-pembacaan ini, ya, cara Tuhan luar biasa. Yonatan sama Daud itu seperti, walaupun memang kakak adik ipar ya, tetapi udah dianggap seperti saudara sendiri. Nah kita lihat bagaimana luar biasanya Bapak Yahweh. Ketika Saul mati dalam peperangan, kalau seandainya Yonatan masih hidup, yang ganti pasti Yonatan kan. Tapi kita melihat cara Tuhan luar biasa. Yonatan dengan 3 orang saudaranya Tuhan izinkan binasa bersama dengan bapaknya. Tetapi kita melihat anaknya yang keempat yang laki-laki, Isboset ini diangkat oleh, ya Ner ini kan pamannya Saul. Artinya kakeknya Isboset kan, betul nggak? Kan Abner ini panglimanya, itu pamannya Saul, omnya kan. Dia ngangkat anaknya Saul jadi raja. Artinya si Isboset ini adalah cucunya. Bisa ditangkap? Kan jelas dikatakan di dalam coba kita lihat lagi 1 Samuel 14 ayat 50. Nama istri Saul adalah Ahinoam, putri Ahimaas. Nama panglima perangnya adalah Abner, anak Ner, pamannya Saul. Ya, pamannya Saul, artinya omnya si Saul. Ya. Tetapi ketika si Saul mati, berdasarkan firman Tuhan dikatakan si Abner ini mengangkat Isboset, anaknya Saul, laki-laki yang nomor 4. Kalau dia anaknya Saul, berarti kan Isboset ini cucunya si Abner, ya, cucunya. Karena Abner ini kan pamannya Saul. Jadi Abner ini adalah kakek daripada si Isboset. Nah di sini kita melihat cara Tuhan atau rencana Tuhan tidak mungkin gagal. Sesuai dengan kitab Ayub, ya kita sudah baca 42 ayat 2. Ya. Rencana Bapak Yahweh tidak mungkin gagal. Walaupun Abner menaikkan si Isboset, ya, secara logika Abner ini kan panglima perang, kakeknya si Isboset. Dan Abner ini sangat dikasihi oleh bangsa Israel. Tetapi kita melihat, ya, sebagaimana tertulis dalam kitab Amsal 16 ayat 7, kita lihat. Amsal pasal 16 ayat 7. Jikalau jalan seseorang berkenan kepada Yahweh, musuh-musuhnya dibuat berdamai dengan dia. Ini yang terjadi ya. Daud hidupnya berkenan kepada Bapa Yahweh. Dan Bapa Yahweh sudah berjanji bahwa Daud akan menjadi raja, menggantikan Saul. Setelah Saul mati, si Isboset diangkat. Dan yang pegang peranan adalah Abner. Dan firman Tuhan jelas berkata, ya, cara Tuhan untuk menggenapkan musuh-musuhnya dibuat berdamai dengan dia. Caranya gimana? Ini kakek sama cucu kan? Si cucu bikin ulah. Dia menuduh si Abner serong dengan gundiknya si Saul. Nah, ini tentunya tuduhan yang sangat menyakitkan hati si Abner. Sehingga akhirnya Abner menjauh daripada Isboset. Cara Tuhan, Abner bergabung dengan si Daud. Ya. Cara Tuhan, Abner bergabung dengan si Daud.
Tetapi kita melihat ya dalam masa transisi itu. Ya. Dalam masa transisi. Kita melihat bagaimana bangsa Israel yang di bawah si Isboset dan Abner itu kan berperang dengan bangsa Israel yang di bawah Daud. Di dalam peperangan ya Abner membunuh adiknya Yoab, panglima tentara Daud. Bisa ditangkap. Kan panglima Saul adalah Abner, panglima Daud adalah Yoab. Ketika mereka berperang, ya, si Abner ini membunuh adiknya Yoab dalam peperangan. Ya. Nah, ketika Yoab bergabung dengan si Daud, ya, si Abner bergabung dengan Daud, Yoab masih ada dendam. Bisa ditangkap. Karena adiknya dibunuh sama si Abner. Akhirnya dengan cara yang licik, Yoab berhasil membunuh si Abner. Ya, tetapi kita melihat ini bukan dalam peperangan, dalam masa damai. Ya, nah, kalau dalam masa damai itu sangat berbahaya. Ya, itu sangat berbahaya. Sehingga ketika Yoab sudah membunuh Abner dengan kelicikannya dan Daud mendengar, sehingga keluar kata-kata Daud sebagaimana tertulis dalam 2 Samuel pasal 3 ayat ke 28. Dan sesudah itu ketika Daud mendengar demikian, maka berkatalah dia, di hadapan Yahweh aku dan kerajaanku tidak bersalah terhadap darah Abner anaknya Ner sampai selamanya. Ayat 29, biarlah itu menimpa kepala Yoab dan ke segenap keluarga leluhurnya. Dan biarlah dari keluarga Yoab tidak putus-putusnya ada orang yang mengeluarkan lelehan, atau yang terkena kusta, atau yang bersandar pada sebuah tongkat, atau yang tewas oleh pedang, atau yang kekurangan roh. Ini sebagian kutukan ya. Kenapa bisa keluar kata kutukan ini? Karena Yoab membunuh Abner bukan dalam peperangan. Kalau dalam peperangan itu no problem. Tetapi karena bukan dalam situasi perang, bahkan dalam situasi damai, Yoab membunuh Abner. Maka keluarlah kata-kata kutukan ini. Kita nanti melihat bagaimana hal ini akan terjadi. Ya. Nah, di sini kita belajar ya, untuk kita juga mengerti bagaimana perasaan seorang Daud. Ya. Kalau dalam situasi yang seharusnya damai, ya memang Yoab membunuh siapa namanya adiknya si Abner. Abner membunuh adiknya Yoab. Kenyataannya begitu. Tapi dalam suasana perang ya. Walaupun si adiknya Yoab ini kan sudah diperingati oleh Abner, jangan ngikut-ngikut. Kita lihat di dalam 2 Samuel pasal 2. Ayat ke berapa nih? Kita baca mulai ayat 18. 2 Samuel 2 mulai ayat 18. Di sana terdapat ketiga anak Seruya, yaitu ya Yoab, Abisai dan Asael. Ini 3 saudara. Ya. Asael mempunyai kaki yang tangkas sama seperti kijang di padang. Nah, di sini kita lihat ayat 19. Asael mengejar Abner dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dalam mengikuti Abner. Nah, kemudian kita lihat ayat 20. Abner berpaling ke belakang dan berkata, apakah engkau Asael? Dia menjawab, ya ini aku. Abner berkata kepadanya, diperingati sama Abner ya. Beloklah ke kananmu atau ke kirimu dan tangkaplah bagi dirimu sendiri
salah seorang dari orang muda itu, dan ambil ajarannya bagi dirimu. Asael tidak mau berbelok dari mengikutinya. Dan Abner berkata lagi kepada Asael, beloklah dari mengikuti aku. Mengapa aku harus memukulmu sampai jatuh ke tanah? Dan bagaimanakah aku harus mengangkat wajahku terhadap saudaramu Yoab? Jadi si Abner sudah memperingati Asael. Tetapi Asael ya karena suasana perang ya, dia pengen bunuh ini panglima daripada Israel. Namun dikatakan ayat 23, dia menolak. Ya, si Asael menolak untuk berbelok. Maka Abner menikam perutnya dengan ujung tombak, dan tombak itu menembus sampai ke punggungnya. Dia terjatuh di sana lalu mati di tempat. Ketika semua orang yang datang ke tempat jatuh dan mati, mereka berdiam diri. Ya, maka Yoab beserta Abisai mengejar Abner sampai matahari terbenam, dan mereka sampai ke Bukit Amah yang berada di depan Giah ke arah padang gurun dan seterusnya. Ya, Abner, Yoab berusaha, tapi kalau dia bunuh si Abner dalam masa peperangan gak jadi masalah, bisa ditangkap ya. Tapi kalau bukan dalam peperangan, ini yang bahaya. Nah, itulah yang dilakukan oleh Yoab terhadap Abner. Abner dibunuh ketika Abner mau bergabung dengan Daud. Ya, Abner bergabung dengan Daud karena dia dituduh menyelingkuhi gundiknya si Saul, ya, yang membuat hati si Abner marah. Akhirnya dia mau bergabung dengan Saul. Nah, tapi satu syarat yang sudah kita baca minggu lalu, Daud berkata, kau boleh bergabung, tetapi satu syarat, engkau harus membawa Mikal, anaknya Saul, istri pertama daripada si Daud. Mikal itu kan anaknya Saul, istri pertama daripada si Daud. Ya, istilah cinta pertama lah. Ya. Dan itu digenapkan oleh si Abner. Kita melihat di sini ya bahwa ya, si Mikal ini kan sudah diberikan Saul kepada orang lain. Pertama, Mikal ini dikawini, Saul berikan kepada Saul untuk dikawini. Kemudian karena dia sakit hati dan mau membunuh si Daud, ya, Mikal ini diambil dikawinin ke orang lain. Saya tangkap, ya. Jadi sudah jadi istri orang lain. Tetapi karena cintanya si Daud, janji kepada Abner, kalau engkau mau kembali kepadaku, bergabung denganku, maka Mikal harus dikembalikan. Dan itu digenapkan oleh si Abner. Sehingga jangan heran apabila nanti kita melihat ketika Daud menjadi raja, si Mikal itu ada lagi di istana. Ya, karena peristiwa ini. Nah, di sini kita melihat ya bagaimana di dalam dalam firman Tuhan dalam 2 Samuel 4 ini ya, Daud sangat menyesali perbuatan Yoab, sehingga akhirnya keluar kata-kata, boleh saya katakan kutukan, ya, kutukan untuk si Yoab. Dan hal ini nanti akan terjadi. Setelah kita lanjutkan nanti akan terjadi, ya, karena sebenarnya si Abner itu datang kan mau berdamai. Mau kalau Abner datang, otomatis seluruh Israel bergabung dengan Daud. Nah, di sini kita melihat caranya Tuhan. Ya, kalau pemimpinnya sudah dipegang, maka seluruh anak buahnya otomatis ikut. Dan inilah pada saat seperti itulah janji Tuhan digenapkan di dalam 2 Samuel pasal 5. Ya. Kita baca mulai 1, 2 Samuel pasal 5 ayat 1. Seluruh suku Israel
datang kepada Daud di Hebron dan berbicara katanya, lihatlah, kami adalah tulang dan dagingmu. Baik hari kemarin maupun hari sebelumnya, ketika Saul sebagai raja atas kami, engkaulah yang memimpin keluar dan membawa masuk Israel. Dan Yahweh berfirman kepadamu, ya jadi, ya, engkau akan menggembalakan umatku Israel, dan engkau akan menjadi seorang pemimpin atas Israel. Artinya, semua bangsa Israel, sejak Saul masih hidup, mereka sudah tahu bahwa ya si Daud ini akan menjadi raja. Kan jelas tadi dikatakan. Dan karena kesetiaan Daud, apa yang dijanjikan oleh Yahweh terjadi. Ya, kemudian itu kita lanjut. Seluruh tua-tua Yesaya datang kepada raja di Hebron, dan Daud membuat perjanjian dengan mereka di hadapan Yahweh di Hebron. Mereka mengurapi Daud sebagai raja atas Israel. Dan Daud telah berumur 30 tahun ketika dia menjadi raja. Dia memerintah selama 40 tahun. Kita lihat ya. 3 raja utama. Saul memerintah 40 tahun. Daud memerintah 40 tahun. Dan Salomo pun memerintah 40 tahun. Total berapa? 120 tahun. 120 tahun. Nah, angka-angka seperti ini ya punya banyak penafsiran ya. Punya banyak penafsiran karena sejak zaman si Nuh ya, Nuh juga ada 2 penafsiran ya tentang firman Tuhan yang menyatakan rohku tidak selamanya akan ada pada manusia. Tetapi hanya berapa? 120 tahun saja. Kita lihat ya. Di dalam kitab Kejadian pasal ke-6 ayat ke-3. Jadi ada hubungan semua ya. Saya percaya ini karena Ruach HaKodes yang terus-menerus berkenan membuka jadi kita semakin tahu. Yahweh berfirman, rohku tidak untuk selamanya akan berperkara dengan manusia, yang di dalamnya dia itu daging. Tetapi hari-harinya akan menjadi berapa? 120 tahun. Ini ada 2 penafsiran. Ya. Waktu itu Tuhan sudah punya rencana untuk membinasakan manusia karena tingkah lakunya yang sudah jauh menyeleweng dari firman. Sehingga dikatakan waktu firman ini turun ya, ketika Nuh sudah ditetapkan oleh Tuhan karena hidupnya benar di hadapan Tuhan ya. Waktu firman turun sama waktu pembuatan bahtera itu 120 tahun. Bisa ditangkap ya? Kok lama banget ya? Ya lama. Saudara bayangkan gak ya? Dulu itu zamannya Nuh ya. Kan mesin-mesin belum ada. Mesin potong. Ya. Mesin potong belum ada. Ya. Saya nggak tahu apa besi-besi sudah ada, nggak tahu. Katakanlah besi udah ada, ya. Katakan pisau-pisau besi ya. Tapi kalau dilihat-lihat kan ada menyunat orangnya pakai apa batu yang ditajamkan. Bagaimana dia motong pohon? Pohonnya saya percaya waktu itu nggak kecil ya. Mungkin 3 kali, 4 kali pelukan orang. Bagaimana motongnya? Ya oke lah dia potong, ya dia potong gitu ya. Kan nggak mungkin jadi balok itu segede gitu kan? Dia harus potong kan? Bagaimana motongnya? Bagaimana motong?
Kadang-kadang kalau mikir gitu nggak masuk akal ya. Tapi itulah cara Tuhan. Ya. Kalau dikatakan 120 tahun setelah firman keluar, penafsiran pertama dibutuhkan 120 tahun untuk membangun bahtera. Dan selama 120 tahun Nuh memberitakan Injil, kabar baik. Jadi di sini penafsiran pertama adalah dibutuhkan 120 tahun untuk membangun bahtera. Selama 120 tahun itu Nuh terus memberitakan firman. 120 tahun ya. Kita kalau umur 120 tahun aja belum tentu nyampe 120 tahun. Betul nggak? Sekarang ini, zaman sekarang ya. 120 tahun, tapi banyak orang yang tidak percaya. Selain keluarga Nuh. Penafsiran kedua, itu penafsiran pertama. 120 tahun ditafsirkan 120 tahun Yobel. Ya. 1 tahun Yobel itu 50 tahun biasa. 120 dikali 50 itu 6.000 tahun. Kenapa saya katakan penafsiran kedua? Karena dikatakan Tuhan ya bahwa hari-harinya akan menjadi 120 tahun aja. Kehidupan manusia hanya 120 tahun saja. Dalam kalau kita baca di dalam kitab Torah itu, dalam tahun Yobel tawanan kan dibebaskan. Kan ada lagunya, ini tahun pembebasan, ada kan lagu seperti itu ya. Nah, artinya dalam tahun Yobel pembebasan terjadi. Selama 120 tahun Yobel manusia terikat oleh kuasa dosa. Bisa ditangkap ya. Tetapi setelah 120 tahun setan manusia dibebaskan dari ikatan dosa. Bisa ditangkap nggak? Jadi 120 tahun 6.000 tahun. Tetapi kita juga percaya waktunya semakin dipersingkat lagi. Ya berapa tahun saya nggak tahu. Tetapi dari apa yang Yeshua katakan waktunya dipersingkat. Ya mungkin nggak lama lagi. Ya mungkin tahun ini. Kalau seandainya tahun ini, siap nggak? Amin. Amin. Siap nggak? Amin. Betul nggak? Tapi aminnya jangan hanya iman doang, tapi ada perbuatannya. Keselamatan itu kan urusan pribadi. Suami tidak bisa menyelamatkan istri, istri nggak bisa menyelamatkan suami, orang tua tidak bisa menyelamatkan anak-anak, demikian juga sebaliknya. Jadi anak-anak yang sudah siap untuk dibaptis ya baptis, supaya mereka juga dimeteraikan. Ya. Nah saya percaya, apakah kita setia seperti Daud? Itu kesetiaan itu mahal. Kesetiaan itu mahal. Nah, kesetiaan itu kan pribadi. Tetapi saya percaya apabila Ruach Kodes di dalam kita, dia akan mengajar, dia akan mengingatkan kita, dan terlebih dia akan memampukan kita tetap tinggal di dalam kebenarannya. Haleluya.